sama program perempuan bisa berjejaring, bisa berkolaborasi. Kadang cewek lebih nyaman ya kalau satu grup dengan cewek juga, karena cowok-cowoknya suka nggak mandi gitu kan, bawa matahari gitu kan, nggak kelar gitu. Nah, jadi Almas adalah salah satu penggiat female lab di Jakarta, bergabung bersama lebih dari 2.000 perempuan seluruh Indonesia di 10 kota yang sudah menjalankan lebih dari 60 kali workshop. Cewek-ceweknya bikin apa? Mereka belajar HTML5, belajar Android, belajar Google Maps API. Mereka menghasilkan aplikasi-aplikasi yang membantu anak disleksia, menggunakan aplikasi untuk perkiraan cuaca buat nelayan sebelum berlaut. Ada anak Jogja, tinggal dari Jogja, bikin robot pemilah sampah di sungai. Sampah. Sadar, jangan bilang langsung diserang loh. Tentang saya Cina. Felixia juga Cina kali. Kan mirip, kan tadi bilang saya mirip Felixia. Jadi hari ini kita mau berbicara tentang Google for Education. Kita semua harusnya setuju kalau pendidikan adalah benar-benar dasar dari semua perubahan yang harusnya terjadi di Indonesia. Kalian sudah mendengar ada kanal KPK TV di YouTube. Ya, Ahok sudah bikin meeting menggunakan Google Hangout. Ya kan? Teknologi itu harusnya bisa bikin banyak perubahan. Siapa yang pernah mendengar kawal pemilu.org? Ya kan? Banyak hal bisa berubah di Indonesia menjadi lebih baik dengan teknologi. Jadi saya mau mendorong teman-teman di sini punya pola pikir menurut saya harusnya menjadi bermanfaat. Bukan bikin game cloningan, Flappy Bird, Angry Bird, bikin apa kayak burung pipit saya gitu. Kalau kalian punya skill, kalau kalian developer, kalau kalian programmer, kalian mau bikin startup, bikinlah yang berguna. Di Kibar kita lagi mementorin satu startup di daerah Depok, anak UI, yang mereka bikin kurban online, akikah online. Ya, kalau kita Idul Adha, kita berkorban gitu ya. Berkorban paling gampang kan? Cari kambing, cari sapi, cari domba. Ya, kalau udah dapat disembelih di tempat belinya atau dibawa ke masjid. Kalau sudah ditaruh di masjid, nanti harusnya dibagi, benar? Kita makan sendiri. Ya Allah, dibagi ya. Nah, tapi bayangkan kalau saya tinggal di Menteng, semuanya orang kaya, betul di Menteng? Banyak kan gitu pejabat-pejabat koruptor gitu ya. Nah, di situ. Nah, mereka sudah kaya, bisa mengumpulin daging sampai mungkin 50 ton. 50 ton. Sementara di Menteng mungkin orang miskinnya yang butuh daging itu cuma 5 ton. Berarti ada surplus 45 ton. Ya kan? Sementara di kosan kalian semuanya kere mungkin. Rasa babi, semuanya makan tempe terus kan? Enak juga. Tapi pengen juga makan daging domba gitu kan? Nah, tapi kita tak sebagai tidak ada pemerataan. Terus bagaimana teknologi bisa memberikan solusi? Nah, ada seorang aplikasi namanya Lumba-Lumba. Dia berpikir bagaimana selesaikan dengan teknologi. Jadi kalau kita masuk ke websitenya, kita bisa memilih dombanya. Nanti mau dibagikan kemana? Mau dibagikan ke yayasan, mau dibagikan ke panti asuhan, panti jompo di seluruh Indonesia yang bisa kita pilih. Bagaimana dengan saudara kita yang di Bengkulu? Bagaimana saudara kita yang di Pontianak? Di Manado mungkin, di Papua, di Papua. Ya kan? Teknologi bisa menyelesaikan masalah itu. Pikirkan, kalian yang hanya membuat sebuah game, punya skill tapi bikin game Flappy Bird, bikin bodoh-bodohan gitu kan. Pikirkan kenapa Indonesia tidak maju-maju. Karena orang pintarnya tidak punya hati kalau
penting mobil saya mewah, yang penting istri saya 4. Ya 3 juga apa sih, tapi jangan 5, ya kan? Nah, jadi tanyakan ke Almas, tanyakan ke Judis, tanyakan ke Sagam, ya, anak-anak khusus dengan Lazarus, apa yang mereka lakukan, ya kan? Kita di sini hari ini bukan lucu-lucuan, tapi kita mau berpikir bagaimana teknologi menjadi dasar untuk banyak perubahan yang akan terjadi di Indonesia, dilakukan oleh kalian, ya kan? Kalau yang mahasiswi mau melakukan bersama saya di Kibar, silakan. Yang mahasiswa sama Judi saja. Saya sangat aktif di berbagai komunitas. Saya mendirikan Google Business Group, Google Developer Group. Kita menjalankan program Google Student Ambassador. Kami adalah partner Google for Entrepreneurs, ya kan? Saya adalah satu-satunya entrepreneur yang diundang oleh Google ke Mountain View, ke California. 1 dari 60 orang seluruh dunia. Satu-satunya dari Asia Tenggara. 1 dari 5 entrepreneur dari Asia. Kenapa saya diundang? Di sebuah conference Google for Entrepreneurs Summit. Saya diundang untuk menghadiri summit yang dihadiri oleh 60 orang. Karena saya dianggap entrepreneur yang berbeda. Saya dianggap entrepreneur yang tidak berminat untuk memperkaya diri sendiri. Saya dibilang Google adalah satu-satunya orang yang pantas mewakili mereka. Kenapa bukan pengusaha yang punya TV yang jelas beda itu? Kenapa bukan dia? Jauh lebih kaya, rumahnya juga di Menteng. Saya baru ngantor di Menteng, kontrak kali. Tapi saya tertarik untuk menciptakan entrepreneur yang menciptakan pemimpin, menciptakan entrepreneur yang baik. Jadi hari ini kita berbicara tentang Google for Education, sebuah pemahaman bagaimana kita benar-benar melihat teknologi sebagai solusi, teknologi sebagai alat untuk menghadirkan solusi. Kira-kira ngerti ya? Jangan cuma terpana lihat kegantengan saya. Nah, itu saya baru akan masuk ke topiknya saya tentang apa itu teknologi. Apa itu teknologi untuk pendidikan. Jadi kita di sini bukan berbicara tentang kita pakai Gmail, kita pakai Google Calendar, tapi apa yang bisa kita bikin menjadi lebih baik di kampus kita, ya kan? Saya senang berbicara tentang entrepreneurship. Saya senang berbicara tentang berkarya untuk menciptakan manfaat, berkarya untuk menjadi barokah, bukan berkarya untuk menjadi sukses. Jadilah pengusaha yang tidak sukses, karena sukses itu hanya tentang diri kita. Kalau kita mau menjadi pengusaha yang bermanfaat, kalau kita mau menciptakan karya yang bermanfaat, itu selalu tentang orang lain, dan kita akan didukung oleh semua orang. Itulah basic dari social entrepreneur. Social entrepreneur yang peduli untuk menciptakan dampak sosial. Lagi-lagi saya menceritakan ini sebagai pengantar untuk kita berpikir bagaimana Google for Education, Google Apps for Education bisa menjadi jembatan, menjadi alat kita untuk mencapai tujuan kita menjadi bermanfaat. Jadi jangan hanya bikin macam-macam untuk cari jodoh. Cari jodoh juga apa-apa sih. Akan lebih baik mencarikan jodoh buat orang lain. Tapi kalau jodohnya udah menantu ya susah juga ya.